Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang kami hormati kepada KM Muslimat Darussalam Bapak Ibu Guru, yang kami hormati kedua nabi taklim Muslimat Darussalam Amin ya Allah, Ustaz Yasul Andas. Kami hormati Bapak Ketua RT 02 RW 09 Bapak Syafi'i, segenap para orang tua, para jamaah yang senantiasa istiqomah malam Senin. Semoga kita semua senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam sampai terakhir kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, malam hari ini kita sudah berada di bulan Sya'ban, atau orang Kampung Gunung kalau ngomong ruah, ya, ruah. Ruah itu diambil dari kata roh. Roh itu apa? Nyawa. Nyawa. Kemarin sudah kita lalui bersama, yang mana ketika masuk bulan Rajab ada satu doa yang dianjurkan untuk kita baca, yakni Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan berkahilah kami di bulan Sya'ban, sampaikanlah kami kepada bulan suci Ramadan. Semoga kita semua disampaikan jasa rohani kita kepada bulan yang mulia, bulan suci Ramadan, dengan dalam keadaan sehat jasmani rohani, sehat walafiat. Ada apa sih di bulan Sya'ban itu para bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Di dalam kitab Al-Ruqyah, nama kitabnya apa? Al-Ruqyah. Karangan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ada yang mengatakan Al-Jilani, ada yang mengatakan Al-Jailani. Dalam kitab Al-Ruqyah karangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani disebutkan bahwasanya Sya'ban itu terdiri dari 5 huruf. Ada berapa huruf? 5. Jangan banyak 5 ya. Hafal selesai gerak. Sya'ban terdiri dari 5 huruf. Apa aja? Shin. Terus, nggak ada yang berbeda. Itu lagi kita. Kita tulis Shin, Ain, Ba, A, apa lagi? Alif dan Nun. Ini ya, Shin, Ain, Ba, Alif, Nun. Dari kata Sya'ban sendiri memiliki makna yang luar biasa. Shin, apa itu shin? Maknanya syaraf. Asyaraf, mulia atau kemuliaan. Maksudnya apa? Di bulan Sya'ban Allah turunkan kepada siapa saja yang taat dan akan diberikan kemuliaan daripada Zat yang maha mulia. Itu shinnya. Yang kedua apa tadi? Ain. Ain maknanya ulun. Ulun itu artinya tempat yang tinggi.
Apa maksudnya? Orang yang beribadah di bulan Sya'ban akan mendapatkan tempat yang tinggi dari Zat yang Maha Tinggi. Terus huruf apa? Ba. Ba maknanya birrun. Birrun itu artinya kebaikan. Kebaikannya Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kepada siapa saja hambanya yang berbuat baik kepada makhluknya, terlebih di bulan Sya'ban, dengan dilipat gandakan pahala kebaikannya. Terus yang kedua, alif. Alif apa lagi? Sebelumnya, alif itu maknanya ulfa. Alif maknanya ulfa. Ulfa artinya kasih sayang. Kalau dikasih sayang enak banget. Enak banget. Melihat istri kita dengan tangan kasih sayangnya enak banget. Sampai kita hilang kayaknya banyak. Melihat anak dengan pandangan kasih sayangnya enak banget. Nanti bulan Sya'ban ini Allah memandang dengan pandangan kasih sayang kepada siapa? Kepada hamba-hambanya yang senantiasa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga itu dari kata Sya'ban kita huruf nun. Maknanya nur. Nur itu apa? Cahaya. Apa maksudnya cahaya? Kita semua pasti membutuhkan cahaya. Contohnya apa? Ketika mati lampu kalau lampu padahal rumah kita sendiri. Mati lampu kalau lampu. Kenapa? Karena kita memang sampai kapanpun membutuhkan yang namanya cahaya. Bukan itu doang, sampai ketika kita mati pun orang yang sudah mati kita doakan Allahumma nawwir qabrahum. Ya Allah, terangi kuburan mereka. Artinya apa? Orang yang sudah meninggal saja membutuhkan keterangan di dalam kuburnya, apalagi kita yang masih hidup. Oleh karena itu pasti kita membutuhkan cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu diberikan kepada hamba Allah di bulan Sya'ban kepada yang senantiasa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas tak? Itu maknanya. Nama kitabnya apa? Al-Bunyah. Nama kitabnya Al-Bunyah. Karangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Lalu ada apa kemuliaan bulan Sya'ban yang lainnya? Di bulan Sya'ban salah satunya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan untuk hamba-hambanya melakukan kebaikan sebelum nanti yang terkenal dengan malam nisfu Sya'ban. Jadi terkenal dengan malam nisfu Sya'ban itu diangkatnya amalia kita, pekerjaan kita, ibadah kita selama 1 tahun, dosa-dosa kita selama 1 tahun dibawa ke malaikat, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diganti dengan lembaran-lembaran yang baru. Apa maksudnya? Di malam nisfu Sya'ban. Di malam nisfu Sya'ban. Apa malam nisfu Sya'ban? Jadi jangan bingung Pak ya. Malam artinya gelap bagi gue ya. Malam masih gelap ya. Ada malam terang. Tapi ada kita tengok ini malam terang banget gitu ya. Dan di pagi gelap banget gitu ya. Kalau saya namanya pagi pasti dicontohin. Pagi itu kan dasarnya soba. Makanya waktu sholat pagi ada namanya subuh. Sehingga bahasa Arabnya terang artinya misbah. Misbah itu artinya lampu. Coba menjadi mati, kita lakukan. Nah ini kan kita lihat nih, ini duduk di sana. Makanya dia duduk di sana. Lampu dimati sebetulnya apa kira-kira? Enggak kan? Berarti pertama kita masih membutuhkan cahaya. Dan keterangan itu senantiasa kita butuhkan sampai kapanpun kita sebelum kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di malam nisfu Sya'ban itu malam nisfu pertengahan. Nisfu artinya
Sya'ban, bulan Sya'ban. Nah, ada kebiasaan baik, maka teruskan. Apa kebiasaan baik kita? Di malam nisfu Sya'ban kita senantiasa berangkat ke sebelum maghrib. Sebelum maghrib. Ngapain? Bawa perlengkapan sholat, kalau mama bawa air, bawa apa disiapin katanya. Ya, airnya juga, bawa sejalannya, bawa yasin dibawa. Sehingga kita berkumpul, kita menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Apa tujuannya? Ketika amal kita diangkat, buku kita diserahkan kepada Allah, kita dalam kondisi beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Logikanya begini Pak. Ini kan kita ada bocoran. Bocoran sebenarnya. Kita lagi kerja di satu kantor, tiba-tiba bos datang dadakan. Posisinya kita lagi kerja waktu dan enak. Apa yang kita dapat dari Hah? Ujian kan? Ujian ketahanan. Jadi begitu. Tapi ketika bos itu sudah mau datang, tapi kabar itu besok bos mau datang. Maka itu karyawan masih bersiap-siap. Ya kan? Dia mau pernah mandi, contohnya misalnya begitu. Ya kan? Dia mau pernah pakaian rapi, pakaiannya rapi. Dia nggak punya protokol, dia nyari protokol. Dia kelihatan ketika bosnya datang itu dia dalam kondisi yang baik. Begitu pun malam nisfu Sya'ban, kita sudah dibocorkan bahwasanya malam nisfu Sya'ban itu malam dirangkatnya untuk catatan kita. Kalau diserahkan kepada Allah dalam kondisi buruk, masya Allah. Bagaimana kita pengen? Bagaimana rasa malu kita rasakan? Karena bukan dari sini doang. Seluruh makhluk semuanya bukunya disetorkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan buku yang baru atau catatan amal yang baru di malam nisfu Sya'ban. Maka ada satu hadis dari Nabi menyebutkan, aku berpuasa. Ketika itu Nabi berpuasa di bulan Sya'ban dan ditanya, kenapa kau berpuasa ya Rasulullah? Karena malam ini adalah malam diangkatnya amalia perbuatan hamba Allah, dan aku mau buku disetorkan aku dalam keadaan berpuasa. Karena ibadah yang paling khusus adalah puasa. Sholat kita buat kita. Sedekah kita buat siapa? Buat kita. Kebaikan kita buat siapa? Tapi kalau puasa buat siapa? Puasa buat Allah. Dalam hadis kutsinya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "As-shaumu li." Puasa itu untukku. Berarti puasa itu amalia ibadah khusus. Wa ana ajzibi, dan aku yang akan memberikan ganjaran balasan kepada orang yang berpuasa. Jadi kalau misalnya bisa puasa, lalu kalau bisa puasa, kan puasa juga. Contoh apa? Mau marah, nggak jadi marah. Mau mengambil sesuatu yang bukan milik kita, nggak ada, itu juga. Baik kan? Sehingga ketika disetorkan kita bukunya dalam keadaan yang baik. Amalnya apa yang bisa kita lakukan? Biasanya kita sholat sunnah. Hadisnya menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Hadisnya, perhatikan ya, kita kalau saya mengatakan bid'ah, perhatikan. Malam nisfu Sya'ban memiliki keutamaan betul. Malam nisfu Sya'ban memiliki keutamaan betul. Tapi ada istilah masalah amaliyahnya. Masalah amaliyah. Saya kita dengar begini, ayo kita sholat sunnah nisfu Sya'ban. Ada nggak tuh? Ada. Dalam kitab karya Imam Al-Ghazali. Tapi 100 rakaat. Setiap rakaatnya Fatihah, setelah itu baca surat Al-Ikhlas 10 kali. Jadi 10 kali 100 1000. Pak, ada nggak? Ada kan? Jadi katanya, kalau dalam ini ada dalam kitab dia ulul. Dalam kitab dia ulul. Nah, kita ini kan membiasakan kebaikan ya. Kalau yang kita lakukan yang banyak belum bisa, jadi dikit-dikit kita ambil dulu. Ya kan begitu ya? Benar tak? Jadi ada referensinya kan? Ada ya jelas ya?
perpanjangan, bedanya berapa? 500. Ya kan kalau diskon 50% 500. Jadi berapa persen? Oh, kurangi lagi ya, tawarnya terus ya. Jadi gimana caranya? Berarti kita sholat sunnah aja, sholat sunnah apapun bebas. Atau sholat sunnah buka misalnya. Kenapa? Karena waktu maghrib sampai isya ini ada banyak waktu itu digunakan untuk kelalaian. Sehingga ada yang namanya sholat tawabin. Berarti kan sholat tawabin. Sholat tawabin ini ada sholat khusus sholat yang lain. Maksudnya sholat yang dilakukan di waktu banyak orang melalaikannya. Tapi ketika kita baca riwayatnya, sholat tawabin itu lebih identik dengan sholat duha. Walaupun ada ulama yang membolehkan sholat tawabin di malam hari. Misalnya kita habis sholat maghrib, terus sholat tawabin itu 3 kali salam. Berarti 1 kali rakaat ya, 1 kali salam 2 rakaat, 2 kali 3 6. Kemudian yang kedua boleh nggak? Boleh. Yang namanya kebaikan kalau belum bisa banyak lakukan sedikit. Yang penting ada tujuan kan gitu ya. Sehingga nanti di malam itu kita punya kebiasaan baik itu bacanya itu 3 kali. Biasanya berapa kali? 3 kali. Kenapa demikian? Karena ketika awalnya dari angkat kita dibaca yasin kan enak gitu ya. Oh, jawab saudara salam bunyinya sama banget. Daripada baca ya yasin. Tapi ingat jangan sampai setelah baca yasin, setelah sholat isya kita pulang, ketemu orang ngomongin tidak pernah aja omongan itu makan itu. Karena kita nyampe di situ doang tuh. Habis yasin yang 3 kali udah. Pokoknya kita udah lakuin malam itu. Habis itu kita maksiat. Apa maksiatnya? Maksiat yang nggak sadar. Habis kita baca yasin 3 kali itu kan langsung nyambung sholat di isya berjamaah, maaf-maafan. Kita ngomongin orang kan begitu ya. Jangan sampai itu kita lakukan. Terus yang kedua di malam itu syafaat Allah berikan pengampunan kepada siapa saja hambanya yang meminta ampunan. Allah akan memberikan rezeki kepada siapa saja hambanya yang meminta rezeki. Makanya nanti setelah yasin ada doa. Ada doa. Allahumma in kunta. Kata petani itu kan misalnya dia nanya gitu. Allahumma in kunta kata petani dia kalau seandainya kau tulisan buku ini jelek, buku kita bahasanya gitu kan. Kalau ada bahasanya misalnya nilai kita jelek nih, sama guru kita uji dulu. Kamu tak ini kan benar. Kalau nilai saya itu kan sama ini kan, nah begitu maksudnya itu doa itu syarat. Jika kita yang 3 kali kita baca doa itu syarat atau doa malam itu syarat. Ada di mana-mana dari ilmu syar'i ada, dari apapun ada. Ada yasin yang maaf juga ada. Kalau yasin yang apa berarti nggak ada. Tapi yasin yang maaf biasanya ada. Doanya ada apa versinya? Ada versi doa Sayyidina Ali malam itu syarat. Ada doa versinya ulama-ulama yang lain, versinya sahabat Nabi yang banyak. Misalnya nanti di Musola Darussalam bacanya doa yang berbeda dengan Nabi Syarif. Doa malam itu syarat, tapi beda dengan Nabi Syarif. Kalau ini tidak salah nih. Doa itu syarat kan gini, ada ya. Doa itu syarat itu banyak. Sehingga yang dikumpulkan di Nabi Syarif itu yang biasanya digunakan. Sehingga Tuhan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pun sendiri dia memiliki doa khusus di malam itu syarat. Jadi dengan begitu berarti kita harus menyerahkan semuanya punya referensi. Di malam itu syarat kita semuanya dikatakan ampunan, kecuali siapa orang yang dapat ampunan? Siapa? Semua makhluk diampuni sama Allah di malam itu syarat, kecuali 2 orang. Kecuali 2 orang. Siapa dia? Orang yang Musahi bukan Musahi itu 2 orang yang saling bertemu. Misalnya saya apa jadi terlibat dalam malam itu saya minta maaf, mau hidupkan saya dibuat pun tidak akan mendapatkan ampun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya habis doa kita tutup dengan maaf. Nyambung ya.
biar kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yang kita akan mendapatkan ampunan di malam nisfu Sya'ban adalah anak yang durhaka kepada orang tua. Jadi kalau ada anak yang durhaka mau bagaimanapun di malam nisfu Sya'ban dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum dia minta maaf kepada kedua orang tua. Kalau orang tua kita sudah meninggal, minta maaf, doakan Rabbil firli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Atau doa yang lain, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi. Itu kan buat bapak tua. Ini juga meninggal. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'afiha. Kalau bapak ibu gimana? Allahumma ighfir lahuma. Enggak ya? Kalau dua, mau laki mau perempuan, dua makanya lebih rumah. Allahumma ighfir lahuma warhamhuma. Terus wa'afihima wa'fu'anhuma. Kalau dua, kalau banyak lebih dari dua tadi. Kalau kaya Arab, pokoknya lebih dari dua itu banyak. Banyak lebih dari dua. Kalau lebih dari dua, tiga dan seterusnya berarti makin lebihnya bom. 300 orang perempuan, ada satu laki-laki, makanya lebih laki-laki. 300 orang laki-laki dan orang perempuan, makanya lebih laki. Laki-laki dibilangin kalau saya rasa mau banyak apapun makanya laki-laki ketemu. Benar kan? Dapat begitu ya Pak ya? Bagaimana? Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim. Terus jadi kalau bisa apa yang terakhir nih, doanya banyak banget namanya. Ada laki, perempuan, ada bocah. Itu kayak mana? Allahumma ighfir lahum. Allahumma ighfir lahum yang antara pertama gitu kan? Ini dalam ayat dimintakan menggunakan domir itu artinya akan ganti. Itu maksud Allahumma ighfir lahum. Ya Allah ampunilah dosa mereka. Mereka ini siapa? Keluarga Muhammad, keluarga Bapak, keluarga Rakyat, semuanya itu yang ada di situ. Bumi itu jamak. Semua yang hadir dan kena. Maka tidak ada ruginya kalau kita sering ikut mengaji. Tidak ada rugi juga kadang-kadang kebagian dan nggak ada ruginya. Terus di malam nisfu Sya'ban Allah menurunkan surat Al-Quran, yakni surat Al-Ahzab ayat 56. Saya yakin dan saya yakinnya jamaah saudara-saudara sudah hafal semua. Tapi ada golongan dikit harus dimulai dulu. Kalau dari mulai harus duluan. Yakin ke apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan di malam nisfu Sya'ban atau di bulan Sya'ban ini salah satu surat, yakni surat Al-Ahzab ayat 50. Nah, banyak kawan-kawan. Lah kok tahu? Saya yakin hafal. Hafal? Hafal itu. Hafal. Tidak banyak kawan-kawan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha saya tahu yang itu, tapi surat Allah nggak tahu. Apa ayat berapa? Dan ada yang begitu kan ya? Itu Quran surat Al-Ahzab ayat 50. Apa? Itu saya yakin semua tahu. Itu kadang-kadang kalau kalimat, ya kan? Biasanya kan begitu ya. Kudu di awal dulu gitu. Inna Allah sesungguhnya Allah, wa malaikatahu dan para malaikatnya Allah. Yusalluna 'alan nabi. Mereka bersalawat kepada baginda Nabi. Allah bersalawat, malaikat bersalawat, dan kita orang yang beriman diperintahkan untuk bersalawat. Kapan perintahnya turun? Di bulan, berarti bulan Sya'ban dan itu salawat. Jadi dikatakan Syahrul Rajab, Syahrul Taubah. Rajab bulan yang Taubah. Syahrul Sya'ban, bulan Sya'ban, Syahrul Mahabbah, bulan cinta.
Kita belajar bagi dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau disebutkan bagi dari Nabi menyebutkan Rajab Syahrullah. Rajab itu bulannya Allah. Wa Sya'ban syahri kata bagi dari Nabi. Sya'ban itu bulanku. Wa Ramadan syahrul ummati. Ramadan itu bulannya umat. Rajab bulannya Allah kata bagi dari Nabi. Sya'ban bulan Nabi Muhammad SAW dan Ramadan bulan umatnya Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Maulana salli wa sallim daiman abadan ala habibika Ya Rabbi Mustafa, ya Allah, dengan wasilah tapi melalui peran siapa? Mustafa. Ya Rabbi Mustafa, ya Allah, dengan wasilah Mustafa Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Rid maqasidah, sampaikan, kabulkan segala maksud kami. Waghfir lana ma maqam, dan juga ampuni dosa-dosa kami yang kemarin-kemarin. Ya ada dosa-dosa kamu berupaya. Kita minta ampun untuk syahid. Makanya dulu orang tua kalau memulai ngaji itu kita orang tua itu akan mulai ya Rabbi Mustafa gitu ya. Karena itu doa. Kita sadar diri kita pelaku untuk melakukan dosa, karena maka dosa itu kita lupa. Waghfir lana ma maqam, ampuni dosa kami yang kemarin-kemarin. Ya wasi'al karami, doa Allah zat yang maha luas, lagi maha mulia kemuliaan. Jadi itu artinya doa. Salawat Allah kepada Nabi Muhammad, maknanya rahmat. Allah berkata rahmat. Salawat malaikat kepada Nabi Muhammad, maknanya malaikat mohon ampun untuk Nabi Muhammad kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersalawat kepada Nabi Muhammad, mohon kepada Allah agar nanti di yaumil kiamat kita setidaknya bisa dikumpulkan di bawah perkumpulan umatnya bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling tidak makanya ya. Nggak apa-apa. Yang penting kita masih persis di barisan bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena nanti pada masyarakat itu ada satu manusia yang dia pengen masuk ke mana paling terima.
Amal umatnya Nabi, kami bawa umatnya Nabi Muhammad. Tidak lagi Nabi Isa dan Nabi Isa, perasaan untuk lain itu ada. Tidak lagi Nabi yang itu begitu, sehingga orang disana bahwa kita. Kenapa? Dia adalah umat Nabi Muhammad yang memang umat akhir zaman, tapi lisannya ketika semasa hidupnya tidak pernah mau membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau pengen baca Quran wajib kita dalam kondisi punya wudhu. Kalau pengen sholat wajib kita harus punya wudhu. Tapi lagi sholawat dalam keadaan santai itu kita diperbolehkan. Sholat kita kadang kita ragukan diterima atau tidak. Puasa kita kadang yakin diterima oleh orang. Tapi kalau sholawat sudah pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang diucapkan adalah nama kekasihnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai tidak sah seseorang mengerjakan sholat lalu membaca sholawat di dalam sholat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Jadi coba masuk sholat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kita tahmidul majid. Sah. Selamat. Karena kalau ada sholat itu utama sholawat dan perintah sholat itu bukan di bulan Syawal. Sebagai kesimpulan kita ulang dari awal. Syawal tadi terdiri dari berapa huruf? Yang pertama, shin maknanya syawal. Syawal artinya kemuliaan. Terus ain maknanya ulbun tempat yang tinggi. Dan ketiga huruf ba maknanya biru di tempat huruf alif maknanya berupa kasih saya. Dan yang kelima nur yaitu nur cahaya yang Allah Subhanahu bisa dilihat di dalamnya ya dalam kitab Al-Bunyah. Kitab Al-Bunyah ya mungkin nanti bapak pulang dari sini kan lalu bisa ngomong Al-Bunyah kayak gimana sih? Kitab Al-Bunyah ngomong tadi aku pengen itu bahasa itu bahasa tadi bapak kan disangka shin sama dengan syarab mana mau gini begitu kan enak. Ada juga yang terima. Kalau yang terima ada kalau mungkin ada ya kalau kita semua di bulan Syawal ini tanpa semangat dalam melaksanakan ibadah dan mendapatkan sebaik-baiknya predikat hamba kita yang adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala disampaikan usia kita dipanjangkan umur kita kepada bulan suci Ramadan untuk senantiasa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf lahir batin dalam Allah yang dimajma'in dan Muhammad yang bertanya di masyarakat. Jadi setelah itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian mari sampaikan semuanya kita mengerti Allah berkata maaf kepada kita semua sehingga kami disampaikan kepada 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 Tuhan Taala. Berdoa kepada yang berhati Taala dan juga saat kita melakukan ini semoga doa kita dijadikan Allah Subhanahu Wa Taala. Materi yang disampaikan semoga bermanfaat dan